Halo semua, pada video kali ini kita akan spesial ya untuk membahas update dari Big Banks, yaitu ada BRI, BCA, Mandiri, dan juga BBNI. Kita akan coba bahas 4 saham itu sekaligus ya. Karena kalau kita tahu yang membuat IHSG itu turun lumayan dalam di beberapa hari terakhir itu salah satunya diakibatkan oleh banking ya yang koreksi lumayan dalam. Kita lihat ini untuk BBRI, ini koreksinya dari top to bottom, dia sudah koreksi sekitar 12%. Rata-rata banking koreksi 10 sampai ya 15% lah, kita bisa katakan segitu kurang lebih. Jadi kita akan coba bahas secara prospeknya bagaimana dan apakah kita bisa akumulasi kembali di banking. Jadi kita akan coba langsung lihat ya di chart ya langsung. Kita akan coba cek dulu dari BBRI. Untuk BBRI yang pertama ini kita coba buka di weekly time frame ya. Untuk di weekly time frame, BBRI sebenarnya bergerak dengan sangat bullish ya. Dia membentuk higher high dan higher low dengan sangat konsisten, dan sekarang ini prosesnya dia sedang untuk performing menuju higher low-nya ya. Jadi tinggal kita nanti coba cari untuk area-area pentingnya di mana ya, seperti itu. Lalu kalau ini coba saya tarik ke samping ya untuk BBRI, di garis abu-abu ini kita mendapati sebuah area confluence ya, resistance become support di sana. Jadi di area-area ini kurang lebih, nah di sini saya boleh bulatkan ya, kurang lebih di area abu-abu ini. Ini sebelumnya merupakan area resisten ya, seperti yang bisa Anda lihat. Di sini merupakan resisten yang sudah beberapa kali di-retest, lalu gagal untuk ditembus ya. Dan for the first time, ketika dia berhasil breakout dari area resisten tersebut di sekitar 5.700, BBRI ini juga kembali retest juga dengan proper ya di area tersebut. Setelah itu baru dia terpantul ke atas. Jadi kita bisa simpulkan untuk BBRI ini memiliki area support yang kuat, confluence di area tersebut ya. Di kurang lebih di sekitar 5.400 itu merupakan area low yang sangat kuat untuk BBRI. Dan kita bisa buat ya area tersebut sebagai area support dan resisten yang baru. Dan kalau kita coba zoom in, sebenarnya di sini juga ada area gap ya yang terbentuk. Ketika dia naik, dia ada gap yang sudah di fill out ya di sana. Dan kalau kita coba buka di sini, ketika dia naik ya, nah ketika dia turun, dia sebenarnya masih ada area gap juga di area bawah. Jadi kita masih punya dua gap area. Gap yang pertama sudah ditutup dan dia closing dengan hijau di sekitar 5625. Tapi apabila BBRI ini mau turun lagi, dia bisa mengejar area gap yang di bawah ini. Ini juga bisa jadikan area target ya. Anda bisa coba cicil di harga sekarang 5625. It's pretty good juga selama di area demand. Anda bisa coba cicil sampai maksimal Anda bisa cicil di area 5265 atau 5275 kurang lebih. Itu bisa jadikan sebagai target untuk cicilannya ya. Saya berikan dua area, jadi Anda bisa bebas memberikan kebebasan kepada Anda semua sekitar 6% ya area cicilan yang menarik untuk BBRI. Jadi selama dia berada dalam dua range area tersebut, kita bisa coba terus untuk akumulasi ya dari BBRI ini. Saya ingin coba satu tambahkan lagi ya, Fibonacci dari area low ke high di sini. Ini juga ada confluence area 50% dan 618 untuk Fibonacci. Dan BBRI ini tampaknya baru retest di area 50%-nya ya, di sekitar 5380 seperti itu. Lalu di area 618 ini confluence juga dengan area gap-nya. Jadi cukup masuk akal kalau kita targetkan untuk maksimal area cicilannya di 5275 atau 5350 lah. Tapi biasanya dikasih fake out sedikit, makanya saya kasih spare ke 5275. Tapi ya apapun itu, saya sudah berikan dua areanya dan confluence-nya kenapa kok kita bisa mencicil di dua area tersebut. Jadi ini sudah cukup menarik untuk BBRI untuk bisa dicoba dicicil selama dia tidak jebol dari area di bawah 5275. Kita coba exit dulu ya dari market. Jadi takutnya nanti dia bisa retest lagi ke area bawahnya. Kurang lebih kalau dia jebol dari 5275, ada peluang untuk BBRI itu retest lagi di area bottomnya di sekitar 5000 seperti itu. Jadi kita coba exit dulu di 5275 apabila BBRI jebol ke bawah. Seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Lalu next ada, tapi overall trend masih bullish ya. Jadi kita hanya mencari sebenarnya untuk reversalnya ya, untuk bottomnya. Untuk reversalnya untuk membentuk high yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya, seperti itu.
Jadi jangan kira ketika dia drop lumayan dalam seperti ini, masa bullish dari BBRI itu sudah selesai ya. Belum. Kalau kita bisa buka RSI-nya pun ini juga sudah mulai masuk area oversold. Jadi cukup masuk akal ya, selama kita nanti lihat dalam beberapa hari BBRI sudah mulai melandai. Nah, itu menjadi tambahan konfirmasi kita bahwa bottoming itu sudah selesai. Kurang lebih seperti itu. Lalu next kita akan bahas BBCA. Untuk BBCA ini cukup berbeda ya dari BBRI ya. Dia baru jebol dari area VWAP. Sebentar, saya akan coba cari untuk VWAP-nya. Kurang lebih di sini dia masuk di VWAP ya, kurang lebih di sini di sekitaran area 9.500 ya. Itu merupakan area VWAP-nya. Tapi saya lebih suka untuk BBCA ya. Area pertama di 9.700 kurang lebih, dan itu dijebol tanpa ada perlawanan sama sekali untuk hari ini. So, saya marking untuk next areanya ada di 9.300. Jadi 9.300 itu ada confluence dua area penting ya. Di 9.500 sampai 9.300 itu merupakan area cicilan Anda untuk BBCA. Nah, dua area ini merupakan area cicilan Anda. Kenapa? Kok 9.300 itu merupakan area kuat, strong ya? Karena kita bisa lihat di sini sudah dua kali retest dan BBCA gagal untuk breakout ya. Lalu setelah itu dia breakout ke atas, dia juga retest di area tersebut 9.300. So, kita bisa asumsikan ketika dia masuk 9.300 akan ada demand yang siap untuk menampung saham BBCA di harga tersebut. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita nanti masih tunggu ya untuk penurunan di besok sampai hari Jumat itu seperti apa ketika masuk di area box, area abu-abu ini. Apakah dia masih merah pekat seperti ini, dia turun 3,79%, ataukah dia sudah mulai melandai dengan candlestick yang doji-doji seperti di BBRI ya. BBRI ini kan juga sudah nggak sedalam BBCA ya untuk penurunannya, dia sudah hijau untuk closingnya, jadi kita bisa asumsikan dia akan segera rebound dalam waktu dekat. Tapi untuk BBCA cukup berbeda, masih belum ada tanda-tanda dia akan berhenti untuk proses penurunannya. Malah hari ini juga termasuk salah satu hari yang cukup kencang penurunannya ya. Paling kencang lah kalau bisa saya bilang, ini minus 3,79%. Dan ini mengerek untuk IHSG untuk tutup di harga yang minus ya. Jadi merah untuk IHSG-nya. Salah satunya karena BBCA ini, karena weighting-nya kan cukup besar untuk BBCA. Kurang lebih seperti itu ya, semoga bisa membantu untuk dua area dari BBCA. Lalu next ada Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri banyak juga yang bertanya kepada saya, di mana areanya, akan coba saya hapus dulu ya. Jadi kita akan buat chart kosong. Kita akan coba marking area-area penting dari Bank Mandiri ya. Untuk ini area pertama, dan ini ada area kedua. Kenapa kok saya marking dua area tersebut? Kita bisa lihat ini ada resisten, simple ya, ini ada support, klasik support resisten, lalu ini ada resisten, dan seharusnya dia bisa menjadi area support di sini. Apabila area pertama ini dijebol ke bawah, maka kita bisa asumsikan area di sekitar 6.100 sampai 6.200 itu merupakan area kuat dari Bank Mandiri, seperti itu. Jadi kurang lebih dua area tersebut bisa coba diperhatikan ya, atau Anda bisa spare ya 50% di bawah. Ketika harga besok turun ke area 6.800 di sini ya, saya berikan notes-nya 6.600. Turun di 6.600 Anda bisa mulai cicil yang pertama, turun di 6.100 atau 6.200 Anda bisa mulai cicil yang kedua. Kurang lebih seperti itu untuk Bank Mandiri ya. Semoga bisa membantu. Kalau saya boleh coba tarikkan Fibonacci juga dari bawah ke atas, kita punya dua area. Dua confluence area tersebut ada di tengah-tengah daripada channelnya. Nah, kurang lebih di sini. Di sekitar 6.500 sampai 6.300. Jadi dua area tersebut bisalah kita jadikan sebagai area entry point ya. Kita bagi 50% di bawah. Cukup oke kalau dia mantul di 6.600 kita punya 50% posisi. Tapi kalau kita bisa dikasih turun sampai 6.100, kita bisa entry lagi dengan 50% posisi sisanya. Kurang lebih seperti itu. Itu aja untuk Bank Mandiri. Lalu yang terakhir ada BBNI. Karena semua saham banking itu mirip ya, jadi saya cuma berikan untuk area entry-nya ya. Jadi saya nggak berikan untuk area stop loss-nya. Kita coba lihat dulu untuk perkembangannya seperti apa. Karena
Biasanya saham-saham yang uptrend kayak gini itu dia akan selalu mengikuti tren utamanya. Biasanya seperti itu. Nah, ini kan higher high higher low ya, dengan konsisten higher high, dan ini sedang kita berekspektasi membentuk high low sebelum higher high lagi yang lebih tinggi. Atau paling tidak dia at least dia sama dengan high yang sebelumnya. Mungkin membentuk double top baru dia turun untuk reversal. Kurang lebih seperti itu untuk banking ya. Untuk Bank BNI yang terakhir, kita punya satu area yang sangat terlihat di sini. Ini merupakan area support resisten ya. Resisten, dan sekarang menjadi area support. Kita bisa marking dua area. Lalu area yang kedua di sini. Ini juga area confluence juga yang lumayan penting di sini. Jadi saya berikan untuk dua area di BBNI. Area yang pertama di harga sekarang 5.280 sampai 5.300. Itu bisa dijadikan area untuk akumulasi, area pertama 50%. 50% berikutnya ada di sekitar 5.000 sampai 4.800. Itu bisa dijadikan untuk area akumulasi yang kedua. Kenapa 5.000? Karena itu area psikologis ya. Angka psikologis, angka bulat biasanya akan terpantul juga di harga-harga yang bulat, kurang lebih seperti itu. Sampai 4.800 ya, bisa di spare 200 poin kurang lebih. Jadi itu aja untuk update ya untuk area akumulasi dari saham-saham banking. Kenapa kok saya bahas? Karena saya melihat ini sudah ada opportunity untuk bottoming di semua saham banking. Kurang lebih seperti itu. Semoga video ini dapat membantu untuk pencerahan kalian ya yang ingin mencoba untuk investasi kembali di saham banking tapi waktu kemarin masih belum mendapatkan kesempatan. Menurut saya ini menjadikan kesempatan yang sangat-sangat bagus ya yang bisa Anda coba manfaatkan setelah momen pembagian dari dividen. Kurang lebih seperti itu aja. Thank you yang sudah tonton sampai habis. See you on next video.